konten HSN, hanya sekedar global. Baik, hari ini kita sudah bersama dua podcaster andalan kita, Rohman dan Haki akan menemani kalian semua di podcast HSN ini untuk membicarakan segala sesuatu yang bisa dibicarakan, karena kita hanya sekedar ngobrol. Oke. By the way, apa kabar kalian semua yang menonton podcast ini? Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Ya, semoga sehat selalu. Oke. Untuk yang belum subscribe maupun yang sudah subscribe yang jumlahnya cuma bisa dihitung jari itu, tolonglah lihat video kita sampai selesai biar kalian punya insight yang lebih. Karena di sini kita nggak hanya sekedar ngobrol, meskipun judulnya hanya sekedar ngobrol. Oke, lanjut. Konten diambil alih. Iya. Balik lagi bareng Mas Imam dan kita di konten HSN. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik aja. Amin. Amin. Pertama kita Ajakin bicara uji syukur kita. akan tahun baru dulu ya. Oh iya, Untuk benar. mengawali tahun 2025 dan podcast pertama. Ya. Di tahun 2025. Tahun 2025. Iya. Oke, lanjut. Ya, mudah-mudahan tahun ini semakin sering posting lah ya. Ya. Resolusi 2025. Nah, Nah, Ya sama lah, seperti apa namanya? Yang kita hari ini apa itu mas? menata kota, menata desa. Oke, konten saya ambil alih. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang belum pernah dibicarakan sebelumnya. Benar. Contoh, gebrakan dan usaha-usaha menarik di berusaha menarik di Nah, kenapa kok ini nggak hanya sekedar ngobrol? Nah, di sini insight yang kalian butuhkan. 2025 ngejar apa? Ngejar cuan bos. Kalau udah ngejar cuan, yang pasti kita butuh cara, butuh strategi, dan butuh berbagai macam inspirasi. Hari ini akan banyak inspirasi yang akan diutarakan oleh bapak-bapak sekalian, dan mulai narasumber kita sampai yang paling high. Usaha-usaha yang tingkat paling bawah seperti Anda jualan gorengan sampai Anda Jualan Bitcoin. jual beli Ferrari. tahu bakso. Ini inspirasi bisa. Kaget apa ya? Tahu bakso. Desa. Bakso tadi. Ya. Jadi kenapa masalah kita ini harus banget di tahun 2025 ini, di awal-awal tahun ini memikirkan sesuatu yang mungkin sudah pasti lah, orang itu pasti mikir, cuma nggak diutarakan aja. Bisnis apa kira-kira ya? Yeah. Kan sering terjadi. Nah, kita ingin menjawab itu. Nah, kira-kira solusi yang paling bisa kita berikan untuk mereka-mereka yang butuh usaha ini apa? Yang paling ringan-ringan dulu aja. Yang kiranya orang nggak pegang uang sama sekali pun bisa tetap berusaha Oh iya, tanpa modal. tanpa modal. Tapi harus dengan effort. Nah, kalau harusnya pakai usaha ya. Nggak ada dana bisa pakai uang. Benar. Jual bensin aja. Tapi bensin eceran sekarang kan ekonomi bukan dibatasi, tapi harus pakai Pakai aturan. Ada aturan ya. Salah satunya pakai jerigen. Nah, itu kan contoh aja. Uang kecil yang setiap hari orang butuh, meskipun kayak beli menurun, orang tetap butuh riwari, orang tetap butuh transportasi. Mobilitasnya itu harus, misalkan berangkat kerja, berangkat sekolah, misalnya harus tetap naik motor. Benar. Artinya itu salah satu. Kayak anjing. Nah, salah satu yang bisa dilakukan ya kita jual. Berarti kalau punya pemikiran jual bensin berarti ada pekerjaan yang relate pisan. Apa itu? Jual bensin. Tambah lebar. Kenapa? Ini kan jual apa? Biasanya kan
Kalau orang jual bensin pasti nggak tambah ban tambah angin. Tapi enggak itu mas, ono di temanku di sebelah rumah, di sebelah gang Jual bensin. jual bensin, tapi toko Madura mas. Oh, saya kira sebelah memang jual mie ayam. Nah, ngomong soal jual bensin ya, ada beberapa orang sih inovatif termasuk terkait dengan Madura. Iya. Benar nggak? Mereka itu beli dari pom, tapi ya kali dengan pakai motor sih tangkinya besar. Biasanya Iya. custom. Kalau sih sampai 11 sampai 1000 ya. Biasanya motor-motor tangga. Nah itu Kayak gitu. pasti ono peda tangga. Pasti ono motor Motor tangga. dari kelas. Artinya apa ya? Kita nggak bisa bingung ketika kita itu nggak punya sesuatu sama sekali untuk usaha untuk memutar ekonomi gitu. Dana gitu. Apapun bisa kita lakukan. Ketika kita nggak punya modal, yang paling mudah itu adalah bisnis jasa. Bisnis jasa. Misal aku beli kemampuan ngurut, Oh ya. Tapi harus bereffort. semua usaha pasti ada. Kaget aku. Tak potong rumah ya. Teman-teman kan bilang jual jasa ya. Tak kira apa ya? Digital marketing ya. Kita ini bahas mulai dari entry level. Oh ya, oke. Sih maksudnya Dari hal-hal yang sangat marginal, Ya, sehingga sampai yang paling ke- standar. iya, yang paling marginal lah istilahnya. hampir nanti Orang biasa bisa melakukan Oh, iya. tingkatan Tanpa cari perlu skill. cari cuan dari batubara. enggak dong. Ini bisnis yang dibicarakan orang-orang umum, yang awam, yang Termasuk yang lagi nge-hype sekarang. apa itu? Masa pakai lalu. Itu kan bambu mas. Tapi benar. Jadi dibongkar. Nah, itu ada yang mengatakan, itu seru dibahas. Seru untuk dibahas. Kenapa? Pas berlalu itu ada yang mengatakan ya buzzernya itu swadaya masyarakat. Nah, Oh iso. Nah, di tengah kondisi masyarakat yang perekonomiannya tidak stabil, perekonomian sangat susah, swadaya bambu yang sebanyak itu, sepanjang itu satu bambunya saja Nah. paling enggak kan 15.000. per bambu. 15.000. 15.000 sampai Iya, 22.000. iya, iya. Kalau enggak Di perkotaan ya? perkotaan, kalau percaya kak, semua kondok betul-betul gitu. Nggak usah. Sama loh mas. Jadi satu batang aja 15.000. Misalkan di desa itu ada 100 kakak lah minimal, di kampung nelayan 100 kakak. Swadaya bikin sampai 10.000 bambu. 10.000 bambu. Nah, misalkan 10.000 bambu. Itu satu orang membebani 100 bambu. Misalkan 100 Bener. orang, 100 bambu. 100 bambu kali 10, kali 15.000. Kali 15.000. Nah, 1,5. Dari mana? Enggak, gini ya. begitu. Logika dasarnya kan gini. Kalau semua orang-orang bilang, buzzer mungkin tadi ya, dia ngomong itu swadaya masyarakat. Padahal sih melapornya nelayan sendiri. Masa Iya. nelayan sendiri Melaporkan melaporkan swadayanya. swadaya masing sendiri kan nggak mungkin. Nah, usut punya usut ternyata yang dipagari itu adalah lahan di samping pantai atau di atas laut ya, yang sudah punya SHDB. Oh. Surat tak guna bangunan. Dan itu sudah dijual secara digital. Digital. Nggak hanya di Tangerang, ternyata di mana kan Sidoarjo kan juga. Surabaya juga udah mulai tersulit itu udah ada. Kalau yang di Sidoarjo mas, itu alasannya adalah kenapa laut ini bisa ber-SHDB. Katanya dulu itu adalah dunia itu adalah daratan yang terabasi oleh akhirnya kan daratan hilang tapi patoknya masih ada. Oh iso ro sepatu itu. Teko peta, jadi dia berdasarkan peta berdasarkan titik koordinat. Kalau sekarang di digital kan mah, nah di peta itu sama plot-plotnya mas. Iya, bisa dibeli. Iya, bisa dibeli ini malah. Nah disitulah peran penjual bambu itu menarik. Ini profitnya lagi stop. Increase. Iya, stang Tambah banget. reksadana itu. Iya. Bayangkan Anda punya kebun bambu atau paling enggak makalar bambu. Ada mas barongan ini. Barongan kan kebun bambu. Kalau barongan yang joget-joget baru saya. Jadi lagi Imlek ya. Imlek.
Jadi dari hal-hal yang seperti itu ya, yang diuntungkan adalah satu pemilik lahan baginya atau yang berkepentingan di situ, dua yang jual bambu, yang jual bambu atau paling enggak yang punya kebun bambu dia untung sedikit lah, yang untung banyak maklarnya. yang punya galangan bambunya misalnya. Tapi dengan ada pemagaran laut, SDM sekitar itu jadi bekerja. Maksudnya mereka itu diupah katanya 100.000 per malam, per hari. per hari. Masang bambu. Masang pagar tadi. Dan lucunya mereka nggak tahu ada pagar laut itu. Padahal mereka yang Ada banyak kontradiksi sebenarnya antara pemilik lahan dan juga masyarakat sendiri. Masyarakat mungkin atas sebab menanam pagar tadi dan sebab kebutuhan akhirnya juga turun. Tapi ternyata ada akibat yang lebih jauh dari itu, yaitu mereka sebagai nelayan tidak bisa mencari ikan dengan mudah pada akhirnya memutar olahraga. Tapi bukannya konsep pagar bambu itu kayak di Kalimantan ya, pagar bukan? Bukan. Beda. Pagar Rumah ikan. rumah ikan. Mereka buat plot tapi di tengah laut ya. Apa mau ngerambau? Saya sih tahunya bilik bambu ya. Salah lagunya hanya bilik bambu. Gini bambu. Nanti ngomong apa? Sedikit lagi. Karena ini hanya sekedar ngobrol ya, ngalor ngidul aja. Iya, ngalor itu. Emang dari awalnya memang kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, kalian pasti suka, ya kan? Kalau Anda skip dari ini, Anda tidak akan mendapatkan satu kesempatan untuk skip di masa depan. Dari sing receh aja ya. Yo kan maksudnya ngerendano usaha Tapi orang Madura ya. itu sebuah apa ya? Kemandirian ekonomi. Orang Madura itu mereka mampu memanfaatkan peluang yang baik. Saat ada perda aturan Alfamart dan Indomaret gelar 24 jam. Orang Madura hadir Dengan buka inisiatif. 23 45 menit. Turun kan buat atur dari 24 jam. 25 jam. Lah, aku kemarin nih ya 25 buka 25 jam. Tutup Setiap hari tutup. tutup dari kiamat. Sampai tutup. Di kiamat malah sih buka Bang. Nah, iya. Ya tutup ya. Kiamat itu Mas, harus tutup. Kiamat itu sih buka setengah hari. Hebat. Tapi bukan mereka ya banyak loh ya kan. Termasuk ditipu kadang Ibu jadi malam-malam pas ada yang apa ngotil ya bahasa Jawa ya, ngambil rokok nggak bayar, ngambil dua, apalagi kan kalau Madura di Jawa Timur kan mungkin agak sekali ya. Tapi di kota-kota lain kan Madura kan agak di paling rendah. Ya. Ini kayak di daerah-daerah lain itu malah dirampok. Caranya lah ya. Normalnya Indonesia lah ya. Tapi hebatnya orang Madura itu mereka itu mampu mengambil peluang itu sampai hal-hal yang paling kecil mungkin untuk bensin. Bensin itu kan uang kan bisa ngantri kan pom itu kan pasti panjang. Tapi kan itu daerah langsung itu oleh bensin cepat. Dan ada di kampung-kampung gitu. Orang nggak bisa pom di setiap kampung ada. Ya bahkan umumnya itu lengkap apa saja ada. Dan yang paling membuat toko Madura ini disegani dan laris adalah harganya yang bersaing. Murah sekali. Di luar itu kan kamu kalau mau nyari rokok sih mulai berbeda cukai ambil sini. Rokok murah pasti ada. Tapi orang sih kamu ada yang nggak ada. Tahu. Papan listrik sama papan kayu. Benar. Belum merambah ke situ. Biasanya ada sih bertanda serci. Ya, kalau itu bukan toko Madura sih, itu toko retail itu. Yes. Ada SRC, ada yang punya jarum itu apa? Istilahnya retail. Ada serci itu bersama itu. Terus jual beli motor. Naik, mulai naik. Jadi jual beli otomotif. Dari usaha dagang yang biasa, Kita naik sedikit ke usahanya orang yang suka otomotif. mulai dari part-part ya misalnya ya. Iya. Sudah ada.
Jawa juga nih. Jualan juga. Kan kayak jualan spare part kan. Ya, aduh. Kebanyakan ini di lewatkan Suramadu. Biasanya lewatkan Suramadu. iya. Iya bener lah ya. Kan kan mana? Iya bener loh. Lewat mana lagi? Kalau Suramadu lihat kamar kan. Iya. Biasanya dijual di Demak, pasar Di bawah, Tidar, apa gitu. daerah Surabaya khususnya. Nah, Tapi di mana Tonggora. Comboran. Nah, Gresik. kalau ini masalah semua itu memang sedikit banyaknya membuat kita itu seperti apa? Paling nggak pegang uang. Kenapa? Kita itu nggak perlu modal sebenarnya. Kalau misalkan aktuarisme, modalnya cuma ngomong. keluar ya ini ya. Nah, Lima kelar ya. meskipun itu ada di ranah perotomotifan. Ada beberapa jasa unik di dunia. Salah sini itu di Las Vegas. Jasa merawat orang mabuk setelah dari kasino. Jasa itu. Mau sih tak tambahin dulu. Oh iya. Hah? Kasino Indro. Kasih kasih tidak. Iya. Apa namanya ada lagi? Oke. Kan nomor 6 ya. Jasa apa namanya? Tukang tidur profesional. Sing tugasnya mengevaluasi kasur Kenyamanan. di Finlandia. Sempurna. Ini di kasur tok apa di ruangan? Maksudnya intinya, maksudnya kayak Di- jasa ini ku menilai kasurnya aja apa seruangannya atau apa gitu. Cuma kasurnya ya. Cuma kasur itu ya. Cuma kasurnya aja. Jadi mereka itu ada Dibayar. beberapa tim dan dibayar untuk menilai atau mengevaluasi tiap kasur di kamar hotel. Kenyamanan kasur. Kenyamanan kasur di kamar hotel. Coba saumpama ya kita sing kerja sebagai tim jasa tidur profesional gimana? Enak sih. Kerjanya turuwe kerja. Nah, itu apa sih? Saya heran kan. Kayak kan wong kan budal kerja, Hah? boleh turu. Iya. Lagi turu, budal kerja, turu. Heeh. Terus pulang kalau bojone kerja apa piye? Turu. Kerja apa kamu? Turu. Tapi awak dhewe tanggal lapang ya ngono sih. Oh iya benar. Kita juga kalau tanggal merah jadi spesialis ngetes kenyamanan kantor. Bedanya mereka kan tidur di atas kenyamanan. Kita tidur di atas Kalau kita tidur senyamannya. Iya. Ada lagi jasa instruktur selancar atau surfing anjing. Ini di negara bagian. Ya. Lagi-lagi di Amerika lagi. Iya, di AS. AS Roma. Waduh, enggak. Enggak ya. Jadi mereka itu melatih anjing untuk berselancar, bukan untuk mengemudi ya. Bahaya soalnya. Gitu. Kepau. Kepau mana kan ya? Mau hilang soalnya. Iya. Dan jasa itu dibayar 700 jutaan. Lumayan Kalau di kursan dalam rupiah loh. lumayan fancy ya. Latih anjing. Di sini malah anjing-anjingin kan? Anjing tuh anjing. Hah? Naik anjing aja naik anjing. Anjing. Sekarang anjingnya surfing. Padahal anjing itu kalau dalam bahasa Cina itu kau diam. Hah? Anjing. Anjang. Ini bahasa Mandarin. Iya tuh. Iya. Kau diam. Ih, Iya. bulan. Kau diam. Siapa jenenge? Lali aku. Itu loh, Gonzales. Kau diam. Kaki saya sakit. Waduh. Nomor 4. Jasa kencan buta Dan Buddha. di wilayah Asia besar. Enggak. Nah, itu Mas. Jepang. Oh di Jepang. Iya. Gak perlu. Ngomong-ngomong token. Kan ono ya usaha token listrik. Bener. Tapi Salah satu yang nggak dijual di warung Madura kan. Iya. Token listrik, token game, dan token nggak jadi. Token. Dan belum listrik. Nomor 3 itu apa mau aku ngomong?
Usaha dalam ruang. Bentar. Aku mau Jasa melihara batu. bukan dong. Bukan dong. Reservasi tempat di surga. Mau kana kowe. Oh kawan, Guru tak sebut. Jadi rasa sebut loh. Oh, nak tanda. Reservasi tempat di Di surga. surga. Tan niku ngecep panggon. Iya benar. Ngecep panggon. Tanpa tanya malaikat. Ngecep panggon di surga. Nah, booking ya. Booking. Booking surga, kapling. Booking kapling surga. Ini sistem bisnisnya apa Mas? Kan PO. ini kan imaterial sekali gitu. Nah, iya kan. Justru kan makanya unik kan ya. Masuk ke dalam logika mistika ini. Tapi bagi sebagian orang itu kan kayak kita tadi ya nanggepannya sebagai Kurofat. Waduh. wah, kurofat ya Allah. Sininya kurofat. Bagi sebagian apa namanya orang atau sebagian kaum itu dianggap sebagai penistaan agama kan. Kayak tanggapan kita barusan loh, kan kaget loh, kita nggak tahu kan. Benar. Iya, jomblo kan. Tapi emang usaha sing paling menguntungkan adalah Kalau naga. jualan agama, jualan agak-agak, jualan agak dan Jualan agama. Diperjelas. Kirain jual buah naga kan. Balik ke jualan agama. benar lanjut. Seperti Gus Miftah kemarin. Iya. Enggak, ini fair-fairan aja. Menurut kalian itu gimana? Itu kasus jualan agama atau kasus Penistaan. keselio ngomong aja? Keselio ngomong. Kalau dibilang keselio itu di flashback ke model-model humornya kayak udah terbiasa model humor kayak gitu. Tapi dia dengan gayanya yang seperti itu, dengan pembawaannya seperti itu, dia cari uang di situ. Dia mencari uang dengan membawa dalil dan sebagainya, dan sikap pembawaan dirinya seperti itu. Bisa dikatakan penjual agama enggak? Udah kode bisa lagi. Misalkan bisa, apakah itu juga bisnis yang menarik dan unik gitu? Nggak menarik dan nggak unik sih. Mengerikan. Mengerikan dibahas ya gitu. Iya. Lebih ke arah dikecam. Karena hukumannya itu enggak hanya hukuman dunia. Saya ingin lebih banyak tahu. Terus apa namanya? Kalau menurutku seperti sebut aja Gus Miftah tadi ya. Di sini itu aslinya salah ngomong. Dengan ditambahi sebelahnya yang ngakak yang terlalu dibuat-buat kan. Nah, menurutku terlalu dibuat-buat. Ya. Akhirnya istilah Jawa kena awanget. Kena awanget ya Gus Miftah. Kasus kayak gini tuh juga pernah terjadi salah satu dua komedian terbesar juga kan. Terbesar ya. Coki dan Muslim kan pernah dikecam gara-gara ketawa Coki yang terlalu berlebihan. Padahal menurut orang-orang gak ada yang lucu kan dengan bercandaan kurma dan babi. Cuma ketawanya Coki itu kayak mengisyaratkan kayak ngece kurma tadi kan. Ini sama kayak Gus Miftah tadi. Maksudnya diksinya akhirnya jadi kayak ngeledek. akhirnya kayak kesannya kayak terlalu kasar kan bagi orang jualan es teh. Padahal harusnya kalau sempat tanggapannya biasa ya harusnya itu cuma begejekan orang normal aja kan harusnya. Padahal kalau bakul es teh guyu pisan harusnya aman. Apa di ini gue tukun kabeh ngono. Soalnya kalau dilihat ke belakang kan katanya ganggu banget kan. Mesti kadang bukan ganggu sih, mesti mondar-mandir. Iya. Soalnya gimana ya mau dibilang apa namanya? Kayak dibuat sering gitu loh, orang-orang dijual di suatu majelis itu biar diborong. Oh iya. Jadi kayak buat kesempatan. Ya antara pro dan kontra ya. Akhirnya gitu. Sing orang-orang akhirnya viral loh, orang-orang nangisin penjual es teh. Ya ibaratnya kayak apa ya? Mereka di sisi lain mencari nafkah untuk keluarga benar. Dan kontra ya ada sebagian orang yang anggap mereka itu mengganggu jalannya pengajian. Kadang seperti itu, tapi kadang yang banyak yang cari minum, ya kan? Cuma harusnya ya apa ya cara tahu, dan mereka juga nggak bisa cara apa nih ya waktu sing pas aku masuk ya kan baru sing bridging kan. Makanya iya benar. Tim ST kan. Iya. Kecuali emang kalau sama penjualannya di event-event tertentu kan harusnya ada yang tim yang
Wayamu keluar jualan, gitu kan? Enggak dong. Mereka improvisasi sendiri. Balik lagi deh usaha sing menarik itu mau Di dunia. nah, menarik di dunia Di dunia. jasa melihara atau jual batu sebagai hewan peliharaan oleh salah satu pencetusnya itu Gary Nahal. Bukan Giri Mahesa, Mas. Bukan. Bukan Giri Salah. Itu orang mana, Mas? Giri Nahal itu. Giri Batu bukan? Kayak iya begitu. Kurang jelas aku wong dhewe. Kurang delok iku mau. Lebih jelasnya Sama hal ini kudu Boleh dhewe. ingin tahu sih, Mas. iya. Aku ingin tahu soalnya. Iya. Tapi idenya itu visioner, Cemerlang ya. cemerlang. Pada Dan zaman itu. Patrick itu aslinya gak tolol, cuma terlalu pintar. Tapi emang Sebelum Gary jualan batu, Patrick udah pelihara batu. perlombaan batu, perlombaan dalam peliharaan. Kan menang ya kan? Menang kan? Padahal dulu kan kita mikir waktu kecil skuter adalah pengganggu kan. Nah, Soalnya mesti mengganggu kesenangan SpongeBob. iya benar. Tapi ketika kita udah dewasa, skuter adalah kita. Sih gak pengen diganggu orang so asik. Kita pengen turu moro-moro sing so asik klarinetan, sing sosok Tapi ngajak. Squidward yo memang anu sih, tak berbakat sih sebenarnya. Nek klarinetan kan gak enak kan. Iya, Harus. klarinetan gak enak. Mahat patung gak tahu iso ya. Coba aku cari tahu dulu ya. Bener. Ketemu deh gitu. Ternyata ada uji nih. Lanjut ke pekerjaan paling unik yang aneh Nomor lagi. 6 ya. Nomor 6. Ini yang paling gong ya. Paling gong. Paling gong. Ayo anda nih. Patu gong. Enggak. Itu. Jadi usaha yang paling unik nomor 6. Nomor 6. Ini yang kalian Tunggu. kalau Iya. Jasa sewa LC untuk ambil rapot. LC. Biasanya LC kan apa sih LC? LC Mobil adalah gak sih? LC Elvi Sukaisi. 7. Itu ya. LC ku ladies companion. Berarti perempuan sing di perusahaan. Enggak, companion itu kan enggak harus perusahaan tapi menemani. Oh gitu. Itu aku biyen mikire LC itu ladies call. Hah? Ladies call atau cewek panggilan. Oh ya. Harus sih enggak ladies call. Kalau nggak dipanggil kan dia nggak datang kan. Harusnya Calling ladies. Saiki Ladies call kan zamannya kita sekolah loh, zamannya umuran segitu ya, nggak kepikiran kita berantem sama orang tua, terus sewa jasa LC sebagai enggak. Sih. pengganti orang tua. pengganti orang tua untuk ambil rapot. Karena dulu tahta tertinggi itu sih nang tukang becak. Orang-orang Oh, nggak kepikiran lu zamanku ya? dulu itu pernah temanku minta tolong tukang beca. Tadi LC. Enggak, duduk Jadi nyanyi. dari guru nih. Karo aku karo. Manggil tukang beca, Aku cuma sambutan. ingin tahu. Aku cuma ingin tahu loh. ini. Jadi orang kalau zamanku dulu ku luwe ke arah minta tolong tukang beca buat ambil rapot dan sebagai orang pakai kan KL kan ya. Itu nomor berapa? Siji kan ya. Iya, Nah, nomor 1. kata tertinggi. Tahta tertinggi. Ono gak awamu? Sing luwe main blowing. Nah, Pekerjaan. Apa? Aku ono saya ini. Aku sama. apa? Tukang timbang. Tukang timbang. Apa kok unik? Yang ngerangkep kontraktor. Ini jasa kan iki, Jasa? Iya, jasa tukang timbang kan. Saling ya kadang ngerangkep kontraktor. Keresahan sih ya. Lebih ke keresahan. Kadang tukang kebun, Iya kan tukang kebun. jasa multitasking. Jasa multitasking. Jadi kita itu harus bisa dalam segala bidang, mulai dari servis HP, Oh, bisa juga sih. ya kan? Ini Benerin. mungkin yang paling unik juga sih menurut saya. Jadi jasa melayani jasa semua hal, Ya, segala hal. merangkap semua jasa. Nah, Oh, ada lagi mas yang unik yang saya pernah tahu. Apa itu? Nah, saya pernah dengar Santosuru. Oh iya tahu aku. Nah, Santosuru itu dia itu jasa siap disuruh. Aku tahu. Tahu. Santo suruh. Santosuru.
Dia pernah disuruh mau berantem. Nah, disuruh jadi ambil rapot juga pernah. Ya. Tapi nggak LC ya deh. Enggak. Enggak deh. Disuruh cuci piring bisa. Disuruh nangkap tikus, suruh nangkap ular. Kalau Ya, akhirnya anu sih, ribut damkar sih akhirnya. itu terlalu berbahaya kan ya. Iya. Itu kan menurut saya juga unik. Tapi kalau yang kata Mas Roman tadi itu lebih unik lagi. Lebih unik lagi. Sing mana itu? Yo melayani jasa servis AC iso, servis HP iso, Servis sepeda iso. Jasa kontraktor iso. Masang wallpaper dinding iso. Iya. Masang bracket TV iso. Cleaning AC iso. Semua diambil. Lebih ke butuh uang kayaknya. Lebih ke berusaha untuk mampu ya. Iya benar. Lebih ke arah gitu ya. Untuk menguasai segala Kita kan Segala bidang. nggak tahu ya sih terus. Kalau kita kan hanya ingin menguasai tahu. Udah dikuasai tapi. Ingin tahuan saja kalau kita. Iya. Nggak perlu bisa. Kita ini serba tahu berarti. Mulai Karena telur yang campur kita tahu. pasti yang kita yakin akan bisa itu siapa ya? Kau. Apa? Aku yakin kau pasti bisa. Dan seperti yang aku bisa. Karena kata-kata sing perlu di-retake itu mau. Apa itu? Usaha Iya. usaha yang terbaik dan usaha yang terburuk apa? Menurut kalian itu apa? Usaha yang terbaik dan yang terburuk. Usaha itu Usaha yang terbaik adalah usaha yang dijalankan, usaha terburuk adalah usaha yang hanya sampai cuma diangan. Benar. iya benar. Seperti konsep saya, Mas. Akhirnya di-tag kata-kata gue. Seperti konsep saya. Diambil alih. Pernah retake aja kan? Konsep saya harus ada bridging ya, memang. Iya, benar. Bingung bridgingku tuh kan begini ternyata. Harus ada ininya, harus ada penjembatannya gitu. Soal konsep usaha. Gitu. Saya itu selalu pakai konsep usaha dalam menjalankan usaha. Untung, S. sukses, A. akan. Kenapa kok akan? Akan melaksanakan bisnis itu berkembang ke depan. Oh. Buka cabang kono, buka cabang kono. Oh ya. Buka totolan apa maneh. Apalagi Ah. hasil. Nah, wis buka cabang kono ini wis pasti hasil ya. Dapat Terakhir. hasil. A yang terakhir ada 2A, angen atau angan sebenarnya. Nah, sing angen niki sebenarnya cuma angen-angen kepengin kepengin santai, kepengin apa iya. ya, kepengin menikmati hasilnya. Financial freedom. Benar. Umroh itu ada di fase itu. Oh iya. Ini ketika kita menjalankan usaha dimulai dari fase untung. Usaha nggak diwali. Kalau dari belakang, Asu. CBL. Kalau kita balik itu kan pasti berubah. Untungnya carry, untungnya ketinggalan. Yang di awal adalah angan akhirnya. Angan-angan tok kan dimulai usahanya. Iya sih. dan kebanyakan kayak gitu ya. Kayak gitulah, balik lagi ke pemikiran orang zaman sekarang kan lebih ke arah udah terlalu zona nyaman. Jadi untuk mau memulai usaha itu cuma sampai di angan. 420, Kok bisa? zona nyaman. Nah ngomong-ngomong soal usaha, Tak kira ngomong soal 420. ngomong-ngomong soal usaha, teman kita ini, Imam, sedang merintis usaha Iya. menjual barang bekas, tapi bukan bekas mantan. Nah, Di sini. sebenarnya Ini bisa nih Kak ya. sebenarnya ini barang bekas apapun sih, karena konsep saya awalnya itu rosok. Oh ya, anggaplah thrifting ya, Thrifting. tapi elektronik. Nek bekas teman. Bekas teman. Ya aku mikir Mas. Bekas teman ini Barang, contoh. Barang tak uang tak mesti. Uang, Bekas teman uang bisa didol ya Mas. omong aja bisa ditol. Nek dinikahin. Oh iya, bekas teman jadi istri. Oh iya. Kalau zaman dulu kan bisa mesti kayak di tongkrongan itu ada bekas teman sing digilir ya. Mesti dalam hubungan percintaan. Enggak enggak ya. Kaget tau ya kan. Nek cocok kaget. Jadi pengen tahu. Iya. Ngomong Percintaan ya? usaha. Kira-kira teh desa. Kan mau kemoco ya.
teh desa. Orang Indonesia minumnya teh desa Indonesia, padahal Indonesia itu negara bukan desa. Berarti bener kata-kata Bupati ini Gresik. Kata-kata ada ini Pak Yani. Menata kota membangun desa. Benar. Terbangun belum? Turun. Realitasnya. Makanya Kota serta gurung. gurung. Ini bukan hinaan, ini kritikan. Oh, makanya Yang terbangun duduk kota ya. sing maju duduk kota makanya apa katakan gini, setiap pekerjaan harus ada mutunya. Iya kan? Bener. Makanya fotografer harus punya mutu, harus punya foto kan. Iya. Garu bridgingnya gue bingung. Berarti motoe sampean jualan barang bekas itu mau? Penyemangat biar mendapatkan hasil yang lebih lagi. Nah, biasanya orang punya semangat lebih itu ada faktor sebab akibat. Apa? Nah, contoh ada hal yang harus ditarget, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target. Benar. Relate aku ya. Misalnya, aduh rek ulan ngarep wae bayar listrik 20.000 iki. Misalnya kos-kosan nih ya, bayaranku cuma 50.000. Misalkan saya udah bagi-bagi ternyata listriknya gak katut. Ya caranya aku iso mendapatkan pendapatan sampingan senilai 20.000 buat bayar listrik. Nah, kan tertarget terus. Iya. Betul LPG situ tak mulai bisa. Iya. Tapi tak tahu kafe tak tahu ngabungi. Tapi emang kayak gitu. Iya. Tapi emang kayak gitu pasti tercetus dalam pikiran apa namanya kayak cari pemasukan lain itu ketika udah gak zona aman. Iya. Nah, justru orang sukses itu adalah ketika mereka menciptakan dirinya tidak di dalam zona nyaman. Benar. Buat dirinya tidak pernah ada di zona nyaman. Tapi gak banyak orang punya pemikiran kayak gitu masalahnya. Kenapa ketika kita merasa ada di zona nyaman terus, jadi mau akhirnya kita nggak mencapai sebuah keinginan dan juga target, atau bahkan nggak tercetus sama sekali. Ya seperti podcast kita yang terakhir, manusia itu terbentur dan terbentur. Tanpa laka. Gawendeng. Rono mana? Jangan ada orang itu kayak di dunia seperti Jeff Bezos. Kalau Kalau nggak lahir, Bener gak jenenge kono mana? iya kan, Wong tuane gak kira kepikiran. iso ae Jasmine Jazz. Iya. yang ini jokes aja. Buat naik sepeda. Iya, wah. Waduh, rono mana? Sebenarnya banyak ada esnya tapi. Iya. Gokil. Kelas. Kelas abis. Kelas milet. Aduh ya Allah. Berarti salah satu faktor sing membuat sampean mencoba peruntungan di barang bekas, salah satunya elektronik, ya karena kebutuhan. Salah satunya yang Atau paling penasaran. awal, yang paling awal itu memang kebutuhan. Ada kebutuhan soal ya dana lah. Kan kurang kan ditambah sampingan gitu. Iya benar. Ternyata harus. Nah, disitulah saya mulai mencoba untuk tes pasar. Kan di awal itu saya mulai nyoba jual HP dulu. HP ternyata banter. HP itu mulai dari yang jelek sampai yang iPhone. Ternyata kalau iPhone saya upload di marketplace, ya 1 menit belum sampai sudah ada Penawaran. puluhan pesan yang masuk. Gitu. Itu iPhone ya? Itu iPhone. Padahal itu iPhone 6. Di mana Indonesia ini kan tes pasar aja. mendahulukan gengsi daripada fungsi. Padahal itu ukuran iPhone kan udah jadul kan. Ya. Tapi demi gengsi, Ya emang. rela jadi LC. Wah. Rono mana? LG. Nah, setelah itu saya coba lagi lah. Apa ya yang bisa dijual lagi ya kira-kira ya. Tapi aku harus ngerti deh. Misalkan aku pengen jual HP lagi, aku ambil barang berupa HP lagi, pulak misalnya. Lebih gak yang tahu mana yang lebih profit. Itu ketahuan lah yang lebih profit itu pasti iPhone karena responnya seperti itu. Oh, mak habis tes pasar tadi ya. Tes pasar. Nah, setelah HP wis selesai, aku nggak mencoba untuk langsung ambil karena ini prosesnya masih sangat awal banget. Aku pengen ngerti pasarnya sejauh mana dulu. Ada barang bekas kepikiran.
Karena di Surabaya itu ada yang namanya pasar loa. Pasar luar. Pasar pagi, aku yang ngarani pasar Sentolop ya. Wah, Oh iso. kenapa sentolop? Sentolop. Iya, enggak. Tujuh. Karena kebanyakan beli di situ itu kalau mulai beli dan pengen dapat barang yang masih bagus-bagus yang awal-awal dibongkar itu mulai ya subuh pas Ah, iya benar. jam 4 dan itu kan masih gelap. Mereka pakai Sentolop. Sentolop itu center. Jagre. Ngerti ya? Iya, iya. Sentolop. Iya bener. Nek kata istriku itu bilangnya TV pagi. TP pagi. Nah. Makin pagi semakin bagus barang-barangnya. Kalau siang Buyar di sana. Diubrak juga 10 enggak, kalau siang TP dingin. TV dingin. Nah. Kenapa kok dingin? Pagi kan TP pagi. Kalau siang udah dingin. Waduh. Habis digoreng kan pagi-pagi. Iya. Iya benar. Iya. Iyalah nyabus iya. Gue lagi Padahal ini balik loh. Kalau TV pagi itu dingin loh sebenarnya. Iya soalnya Siang panas loh di situ. cedek semut soalnya. Iya. Pakai gula. Iya, dirobong lah. Terus ya. Stasiun gak sih? Iya, Semut stasiun. balapan. Apa sih? Stasiun semut. Stasiun Ah, semut. stasiun benar, stasiun semut. Pakai gula. Kan ada gula ada semut. Ada gula, ada semut. Lanjut. Kan Itu lagu di tutu itu. lanjutkan itu. Lanjut. Kurung rondo ojo tiro. Oh iya. Lanjut iku mau teko. Lanjut teko Demak iku mau lho. Terus lah aku bingung nyambungnya anjir. Terus ini lanjut deh. Terus Demak iku mau lho. Iya. Jadi mulai peluang barang-barang bekas itu kan sebenarnya peluang kita bisa menjual apapun yang berupa bekas. Termasuk urusan yang namanya makelarisme. Jadi dalam barang-barang seperti itu oke lah kita mainnya rosok kita jual beli terus kita beli lagi. Tapi mencari uang itu lebih untung lagi kalau kita itu cukup mengandalkan mulut kita sebenarnya. Lebih gampang. Tanpa modal. Tanpa modal. Modal. Cuma effort. Anggaplah iklan dari mulut ke mulut ya. Mulut. Bisa lagi motor ngono ya. Aku duwe motor rego. Aku kan duwe motor iki kan duwe apa Mas Hakim duwe motor 7 juta. Idolin sampean niate 7 juta itu. Tapi tak markup harganya menjadi 8 9 juta. Oh, 9 juta. Wah, 9 juta. lambah larang itu. Iya. Singkatnya seperti itu. Kalau singkat saja kagem. Paman. Iya. Dan ngono lah. Jadi keputusannya akhirnya jual barang bekas. Sementara ini yang ketemu di situ. Oh. Tak generaliskan semua hal-hal yang berupa barang bekas. Akhirnya saya jual gitu. Tapi Second lah. benar. Cuma profitnya kan lumayan ya. Profitnya lumayan. Tapi juga butuh effort. Butuh effort. Tapi berbanding terbalik dengan masyarakat di tanah tercinta kita ini. Mereka itu pingin apa namanya? Cepet kaya. Return yang lebih banyak. Tapi Effortnya effortnya kurang. cuma sedikit. Nah, ini kalau prinsip rezeki ya. Semakin Anda effort banyak, rezeki itu semakin datang. Saya kira semakin hilang. Enggak. Dan itu gak berupa hanya Dan nggak hanya berupa uang. benar. Tapi Soalnya ada Bisa kesehatan, bisa soalnya kan ada kata-kata Lena. Ini kata-kata itu mana kan? iya. Nah ini. Ketika kamu vitamin ini. yang begitu indah, Lanjut. Ya sudahlah. kata-kata kan jika pekerjaanmu setara gaji 10 juta, tapi kamu cuma digaji 5 juta, Iya, 5 juta. Maka 5 juta sisanya diganti dengan kesehatan, Aku lagi ketenangan pola pikir. ketika kita mendapatkan profit yang tidak seberapa banyak gitu. Misalnya adol barang bekas profitnya hanya nggak sampai separuh dari Harga kita harga beli, kita beli dan nggak lebih dari jerih payah kita nggak menguntungkan lah ini, intinya. sana misalnya kita perlu bensin kita perlu tenaga dan lain sebagainya effort banget lah ternyata tipis lah anu nih batinnya Untungnya. tapi jangan dilihat dari situ karena ikhtiar usahamu itu akan tetap dibayarkan di dalam bentuk yang lain itu konsep rezeki yang saya pegang Sama sih. Jadi sampean itu kayak podcast kita yang terakhir
gak mau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki, ya kan. Yang penting berkah. Fisabilillah. Benar. Karena Fastabaqul khairat. Iya. nomor satu itu apa yang kita makan. Apa yang kita makan itu yang kita keluarkan. Nomor satu bukan syahadat. Iya, nomor 2 Iya sholat. sih. Enggak, nomor satu wujud, Mas. Iya. Itu kan wujud. Hitam, Pak. Oh, salah satu boleh tahu. Idam, Bang. Bakok karang giring. Iya. Makau. Astagfirullah. Yang satu iki yo. Tuhan yang Maha Esa. Pancasila. Mohon maaf Pak Prabowo. Pak Prabowo makan gratis itu, makan bergizi Pak Prabowo. Ayamnya kena. Kita boi gak itu mau kira-kira? Oh, waduh. Mantap, Bob. Saya makan stik 6 juta keracunan. Logika dasarnya adalah iki adalah cacat pikirnya Deddy Corbuzier. Cacat logika ini. Alah. 6 juta aja keracunan. Ndak nih sing 10.000. Iya, dia mikirnya kan ngono. Kasus. Enggak, Nek. Deddy Corbuzier mikirnya ngene. Jangankan makannya 10.000, gua 6 juta aja keracunan. Dia berpikir kayak ngono. Nah, dibalik saya pikir adalah kon mangan 6 juta iso keracunan dan ya kon mangan cuma 10.000. Ya lu iso keracunan mana? Makanya nek iso budgetnya kok 10.000, 10 juta per porsi. Ninguno da deusa merda. Mikä murota iso vaari di mas. Kaget aja gue nih. Nggak bisa mau di nampi. Kaget aku nanti kalau di ngono nanti. Kantin 15.000 enak ular kadang ya. Kayak 10.000. Iya bener. 10.000. Nah, quality kontrolnya gimana dan sebagainya itu kan Saya terbalik lah. masalah kan gini loh, kan itu kan ada vendornya. Nah, itu kan meningkatkan usaha UMKM. Tapi saya Nggak nyerang UMKM. Nggak mengkritisi yang soal itu Mas. Maksudnya terbantunya perekonomian dengan adanya vendor dan sebagainya. Tapi ada masalah juga problem yang ditimbulkan pada akhirnya. Ibu kantin di sekolah kehilangan rezeki. Tapi kalau beliau tahu konsep rezeki harusnya kan Gabung vendor, bener kan? Tapi ternyata Atau gitu ibu kantinnya ikut menyuplai bahan baku makanan. Mas, prosesnya nggak semudah itu Mas. Oh berarti besok racun ibu kantinnya. Iya, maksudnya kalau secara langsung kan pastilah. Bakal gratis sih kita racun lah ya. Dino iki ngedol 30 porsi, secara makan gratis, tadi ngedol 5 porsi itu kan terus pasti berkurang jauh. Berarti ibu gak diajari cara berikhtiar. Nah, Gak ini mempunyai konsep rezeki adalah kalau sudah tahu ada makan gratis, jangan jual makanan berat, jual sosis. Masuk enak ultra proses food mau ya. iya. Marono dinilai, oh apa ibu gak bergizi gitu. Ngono mana akhir kan. Iya. Tapi emang semua harus pro kontra ya. Tidak bergizi kalau di kantin itu tidak akan ada yang protes. Karena dia bebas memilih. Iya, Tidak iya. beda. Oh iya. Tapi kalau makanan gratis, mau tidak mau ada di mejanya dong. Tapi akhir-akhir ini tak lihat di ya gak tahu ya akun buzzer apa enggak ya. Mesti kata-katanya sama dan template banget kelihatan. Makanan bergizi bukan makan enak. Makan sehat bukan makanan mahal. Kayak gitu-gitu loh, maksudnya kayak gitu-gitu. Iya. Makanya dilatih anak dari kecil itu makan apapun dan gak bikin iter. Iya. Jadi biar kalau dapat makan apapun gak sambat, ayamnya gak enak, ayamnya kayak gitu bener kan? Benar. Makanya dari kecil anak diajari makan racun. Jadi banyak keracunan pas gede sambat sama pemerintah. Oh, Mana nih beracun? bukan racun beneran kan? R ya apa R? R. Resi. A. Aman. C. Cinta. U. Untuk segala usia. Oh iya. N. Nah itu tadi loh. Itu loh rumus makan bergizi yuk mau. Racun. Seharusnya kelas ibu kantin kalau sama tahu rezekinya digeser gara-gara makanan bergizi, Harusnya timu. enggak harusnya mempunyai pemikiran yang lain yang lebih mainstream, mesti anti mainstream. Kayak di perusahaan lah semua misalnya ya. Iya. Udah dapat makan kantin nih. Apa sih di sana gak ada? Rokok eceran. Anak SMP ada suruh. Ibu kantin pula rokok. Bu, saya bu.
Tapi makan gratis ini merambah ke semua lapisan masyarakat gak sih? Maksudnya kayak sekolahan tinggi, bukan sekolah di universitas bukan ya? Enggak. Kelas atas, mulai dari kelas atas yang kayak sekolah orang kaya lah anggap aja istilahnya, sampai ke bawah. Mereka itu juga dapat nggak sih? Nah, setahu saya ini sekolah berbasis negeri. Dan negeri pun di Indro pun belum dapat. Nah, untuk Gresik belum. Cuma negeri. Karena setahu saya Sejauh di ini. SMP, di SMA yang swasta yang internasional yang bagus-bagus itu mereka sudah punya catering sendiri-sendiri. Maksudnya Sudah digratiskan include sama bayarnya itu. Nah, soalnya mungkin kalau untuk ukuran sekolah yang elit kayaknya lebih susah dijangkau. chicken katsu. Tapi heran nih banyak orang tua sih koar masalah makanan anak gratis. Mesti kayak kemarin contohnya ada ibu di Taiwan ngomong anak saya itu udah kaya, mesti anak saya udah ngasih anak saya uang buat makan bergizi. Saya udah ngasih uang anak saya buat beli makanan bergizi, jadi nggak perlu dibantu pemerintah. Seharusnya anaknya nggak usah sekolah negeri kalau menurut dia kaya ya. Dan sekolah yang lebih benefit, yang mesti yang ada kayak tadi ada kantin yang ada makanan bergizi dari sekolahan, jadi nggak berharap dari pemerintah. Oh. Beliau Apa nih mau? makanan bergizi, menyentuh semua elemen, gitu gak sih? Iya benar. Nggak menyentuh elemen berarti nyentuh Viera. Iya. Dewa sih. Salon Seven. Taruhkan budal. Nah benar. Yakinkan restu bumi. Dia salah. Ibu Korea. Salah siji usaha. Berarti barang bekas ini mau kan aslinya nggak ada marketnya kan? Nggak ada. Saya nggak pernah tahu marketnya juga. Iya, Dan padahal elektronik. Dan elektronik. iku Dan mau barang jadul. Kebanyakan itu gambling. Artinya gambling itu kita waktu beli itu nggak tahu. marketnya Ini mana. barang masih berfungsi atau enggak? Nyala apa enggak? Karena namanya barang loak kan ya. Yes. Bisa kadang enggak. Berarti rumusnya kayak thrifting baju kan mas. Jadi kita kan beli nih bal-balan nggak tahu berapa barang, mesti berapa baju yang branded. Random lah ya. Random. Picky. Kalau kok kayak picky. gitu, kalau karena random kayak gitu, kita bisanya ngejual barang-barang yang masih bagus ya pada ini. Nah, caranya dapat untung sebenarnya kalau kita bisnis dengan model yang seperti ini, itu adalah pintar-pintarnya kita nge-markup barang yang memang masih punya nilai jual tinggi. Misal Radio misalkan ya, ini barang elektronik ya, radio masih bagus semuanya, kelihatan klasik dan berfungsi kan. Nah, ini bisa kita markup. Yang dijual klasiknya, Yang dijual klasiknya. memori zaman dulunya. Kok usaha barang bekas itu mau? Oh iya. Jadi salah satu yang mempengaruhi apa namanya sampean jualan barang bekas itu mau ya, awak betul barang bekas itu mau ya. Salah satunya ya faktor ekonomi. Salah satunya. Karena ulah sendiri sebenarnya. Iya. Karena ulah sendiri itu kita kepingin beli barang-barang yang lain, yang baru, tapi duitnya belum ada kan. Oh, apa namanya? Orang Indonesia itu? Orang Indonesia itu Apa itu? lebih mementingkan Gengsi. Iya. Tapi sebenarnya nggak penting-penting banget. Iya sih, benar. Karena selama ini juga saya nggak pernah punya barang-barang yang Iya mewah. itu, makanya itu. Baru pertama aja. Kita lihat ya gitu ya. Karena kepingin aja, nyoba kalau misalkan pakai uang gaji kan Pas-pasan. pas-pasan, ya ada, tapi kan nanti sehari-harinya pasti kan Iya. Nggak ada nggak ada yang bisa di save kan. Darurat. Nah, kita usahakan untuk usaha. Tapi usaha sampean itu kayak menabrak kayak menabrak rumus kayak usaha. Kenapa itu? Maksudnya kan kalau yang di sosialisasi di pembelajaran usaha mesti kan kebutuhan setiap kebutuhan baru kita carikan usahanya kan, mesti kayak gitu. Supply and demand. Ini usaha dulu baru kita carikan Usaha. Kita cari barangnya dulu baru kita cari pasarnya kan. Iya. Dulu kalau harus kan kalau usaha kan kita lihat pasar apa yang dibutuhkan kita jualan. Iya. Oh, berarti harus ke pasar sih ya. Bener. Ini nabrak rumus sebenarnya. Ini bener rumus kan. Iya. Kayak termasuk thrifting juga kan gitu, nabrak rumus kan. Karena memang awalnya tuh iseng banget. Ngapain yo? Iseng dah iki. Ini bayar bulanane cicilan iki tanpa
mengandalkan gaji pokok. Gaji pokok. Benar. Bisa nggak teko apa jenenge iki penghasilan yang lain. Kayak pikiran liar lah ya. Liar. Akhirnya kan ya kita tercetus lah. Aku iso iki, garap gawe lah. Aku iso iki. Atau lebih jauh lagi. Sebenarnya ya memang dari dulu kepingin punya usaha. Cuman nggak nemu aja lah. Jauh-jauh juga kejauhan ya. Kayak tadi sampean ngomong Akhirnya cuma usaha. jadi angan lah. Iya bener, itu kayak tadi sing dia cerita usaha jasa. Aku mikirnya digital marketing ya. Cuman usaha pijat mau astagfirullah. Kan jasa, Mas. Kejauhan sih. Nah, aku mau gak disebut ngomong. Iya. Kayak gitu loh. Enggak, sebenarnya nurut itu kalau sampean belajar massage dengan betul, Benar. itu jadi uang, Mas. Tapi sekarang ngurut itu udah kalah mas trennya sama pijat kretek. Kretek tak kretek. Boleh kretek rokok kok ini. Kretek ya. Kretek abal-abal. Tapi tetap massage dibutuhkan di dalam Sektor relaksasi. sektor relaksasi terus sektor olahraga. Iya. Atlet itu butuh loh, Mas. Di massage ya. Ya kayak meremaja otot lah ya. Iya, kayak atlet tambang, atlet apa namanya? Kok tambang? Iya. Kan juragan-juragan tambang kan butuh masas kan? Plus tadi. Iya. Enggak petik mangga. Plus itu kan bukan berarti yang Senonoh. konotasi negatif. Enggak. Namanya plus, berarti Iya. positif. Berarti Benar. enggak min. Bener. Maksudnya itu ada tambahan apanya, minum jamu misalkan. Petik mangga, Mangga, strawberry. sauna ya. Apa kok harus identik petik mangga? Padahal orang petik lian ya kan. Soalnya yang Kalau tanda petik mana ya? Iya. petik yang bener-bener kayak gini kan cuma mangga. Ya kan? Kok gak asing aku. Iya kan? Demian. Sempurna. Wah, aku wis lali. Saatnya saya bilang sempurna. Berarti Nah, aku ya isu. Jadi salah satu usaha yang cukup menarik untuk dikembangkan ya ke jualanmu tadi, Mang. Sebenarnya nggak hanya itu saja, Mas. Banyak, Apapun ya? yang terlintas di pikiranmu dan itu bisa jadi uang. Nah, Itulah usaha. Lakukan. Itulah usaha. Jadi di 2025 ini alangkah baiknya kita Merealisasikan apa yang kita inginkan. Apapun bisa Apapun itu. diusahakan, apapun bisa jadi uang dan Segampang itu loh cari uang Segampang itu hasilnya. sebenarnya. ya, berarti intinya dilakukan ya, kayak hanya diangan. Nah, ini kalau kita lakukannya itu dengan hati, terus kita merasakan vibes-nya, ternyata menyenangkan ya. Kita Iya. melaksanakannya itu dengan enjoy. Akhirnya. Apa mana vibes black tea. Bener. Nah, Vibe leci. iya. Kan katanya kan Yang penting, yang paling menyenangkan adalah di mana kayak hobi yang dibayar mahal. iya. Jadi ketika kita melakukan dengan senang hati tapi kita mendapatkan hasil, jadi kita akan senang Yang melakukannya. penting itu apa? Tidak melanggar norma. Benar. Yang penting apa? Oh. Mengambil harta, mengambil rezeki itu tadi dengan jalan yang benar. Benar. Misalkan teko usaha yang lain, misalkan premanisme, kan bisa saja dengan mudah kalau duit. Kan itu jasa keamanan. Jasa keamanan ya. Hmm. Jasa juga sih sebenarnya. Cuman kan tidak legal gitu. Iya. Tidak legal. Misalkan aku ya pemimpin premannya 2 orang ini, tak suruh jaga parkir, setoran di saya. Itulah usaha. Nah. Tapi kita cari lah yang lainnya itu. Yang lebih aman. Yang lebih aman. Contoh. Contoh. Ono contoh di mana? Ono contoh di mana? Itu ono contoh ya pokoknya. Pokoknya tuntutannya viewer sing contoh, pokoknya kudu contoh ya. Apapun sing kau ngomong aku kudu ono contoh nih. Kenapa mereka pun mengamalkannya juga dengan contoh, Mas. Oh contohnya ini deh, berarti iso. Soalnya Kan kalau contohnya bingung mereka. soalnya dalam Islam kan semua ada contohnya kan. Terus lah kita contoh ke panutan kita. Kalau ada yang ngasih teori, ditanyai contoh bingung. Contoh nah grup misalnya. Akeh teori contoh enggak bisa jawab. Aku mau nang asu mau gak sih? Iya. Kan bahaya gitu. Oke. Mungkin itulah ya. Apa namanya untuk menyambut 2025 adalah dengan keren. Gebrakan-gebrakan di Dari kata 2025 dan menyambut itu aja sudah ada Nyambut. nyambutnya. Nyambut kan kerja dalam bahasa Jawa. Tadi kan istilah Jawa nyambut. nyambut. Nyambut damel. Nyambut damel. Hah, iya dah. Oh. Gawe lah. Kadang nyambut itu ya nyele.
Iya. Nyambut pulpennya, Pak. nyambut bore Mas. Bore nyambut. Mungkin itulah ya, kerandoman dan Nyambut uban. nyambut dong. Usaha-usaha 2025 sing menarik. Mungkin bisa dicontoh ya. Ini tadi kita membicarakan yang mulai entry level sampai ke tingkat yang mungkin levelnya masih 2 atau 3 lah. Iya. Kalau mau yang sampai tingkatan yang ke-10. Ya, premium ya. Berlangganan dulu. Berlangganan. Enggak. Ya, hari ini juga tombol subscribe, tombol notif lonceng. Apakah nggak kasihan itu? Angkanya itu berapa itu? Tombol lah, nonton tok nggak? Tombol itu apa itu? Kalau kita nangis, ya siapa yang akan kasih gelas? Siapa yang cup-cup? Siapa yang cup-cup? Nggak ada gelas yang cup-cup. Makanya jangan buat kita nangis. Subscribe dan tombol Like lonceng. dan share. Like dan share. Komen boleh tapi yang baik-baik saja. Nah, ada apa namanya? Ada closing terakhir. Mau tak kasih tahu apa kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini Mas Imam. Dari rosok bisa jadi resik meskipun rusak, nanti kita gerasak jadi uang. Kelas. Pakai Z. Kawan deng. Oke teman-teman, makasih udah nonton ASN kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.